Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang usaha-usaha di bidang umum. Nah, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Aininda Seliana selaku moderator. Saya Febriani Teti Sitanggang. Saya Waitrin Indami. Saya Mira Dahlia. Saya Sri Wahyuni. Nah, pembahasan yang pertama yaitu pengertian usaha. Usaha atau bisnis merupakan suatu organisasi yang mencakup penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya, tujuan perusahaan secara keseluruhan meliputi keuntungan, penggandaan barang dan jasa, kemakmuran pemilik, faktor produksi dan masyarakat, full employment, keberadaan perusahaan dalam jangka panjang, kemajuan dan pertumbuhan usaha, yang terakhir yaitu prestasi. Nah, tujuan yang lainnya yaitu mencukupi berbagai kebutuhan pribadi atau keluarga. Yang kedua, memakmurkan keluarga. Yang ketiga, nama dikenal banyak orang. Yang keempat, menjadi penerus usaha keluarga. Yang kelima, mencoba hal baru. Dan yang terakhir, memanfaatkan waktu luang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai macam-macam ruang lingkup bidang usaha. Yang pertama itu ada bidang usaha pertanian atau agrikultur, di mana di Indonesia yang sebagai negara agraris, potensi bisnis pertanian masih terbuka luas untuk kita masyarakat Indonesia yang mempunyai ide kreatif. Dan untuk memulai sebuah usaha pertanian, banyak pilihan yang dapat kita pilih dari usaha pertanian dari yang modal kecil, sedang hingga modal yang besar. Semua itu tergantung pada modal masing-masing pembisnis. Sebagian besar masyarakat pun sudah banyak mengetahui jika sudah banyak sekali pengusaha pertanian yang dapat sukses dan menjalankan bisnis ini. Dan inilah yang dinamakan sebagai peluang usaha pertanian dalam bidang usaha agrikultur. Bisnis ini juga dapat kita jalankan jika kita dapat menggunakan kreativitas yang lebih yang telah kita miliki. Lalu berikut merupakan peluang usaha pertanian modern. Yang pertama itu ada usaha menanam sayur organik. Yang kedua ada menjual alat dan mesin pertanian. Yang ketiga ada menjual bibit tanaman. Yang keempat ada menjual pupuk organik. Dan selanjutnya ada membudidayakan tanaman hias. Lalu usaha selanjutnya mengelola satu produk pangan yang berkualitas. Selanjutnya menyediakan jasa perantara ekspor bahan-bahan pertanian. Dan yang terakhir ada usaha membuat tim konsultan khusus untuk para petani. Dan masih banyak lagi usaha-usaha dalam bidang pertanian. Lalu yang kedua ada bidang usaha pertambangan atau mining, di mana bagi Anda para pelaku usaha yang ingin memiliki perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan di Indonesia saat ini, sebaiknya perlu mengerti hal-hal apa saja yang menjadi poin penting, khususnya aspek legalitas terkait bidang usaha jasa pertambangan setelah adanya ketentuan baru di bidang energi dan sumber daya mineral. Adapun bidang usaha jasa penunjang tertentu tersebut misalnya yang pertama ada jasa konsultasi, jasa pelaksanaan terbatas di bidang usaha, jasa penyelidikan umum, jasa pengangkutan, jasa perencanaan, jasa eksplorasi, jasa konstruksi pertambangan, jasa pasca tambang dan reklamasi. Macam-macam ruang lingkup bidang usaha. Yang ketiga yaitu bidang usaha pabrikasi atau manufacturing. Perusahaan manufacturing adalah jenis suatu badan usaha. Perbedaan manufaktur dengan usaha lainnya adalah pekerjaannya yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Dalam proses pekerjaannya, perusahaan ini memiliki ciri khas, yakni mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang memiliki nilai jual yang besar. Contoh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yaitu perusahaan tekstil dan garmen, perusahaan otomotif, perusahaan elektronik, perusahaan makanan dan minuman, dan perusahaan kerajinan.
Macam-macam ruang lingkup bidang usaha. Yang keempat itu, bidang usaha konstruksi. Kegiatan konstruksi untuk awal biasanya akan dimulai dari pembuatan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan atau perencana atau tim leader, dan kemudian dilanjutkan pelaksanaan oleh kontraktor konstruksi yang merupakan manajer proyek atau kepala proyek. Nah, lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan jasa desain arsitektur, jasa desain interior, desain engineering, jasa penilaian perawatan dan kelayakan bangunan, gedung, jasa survei, perencanaan tata kota atau wilayah, jasa pembuatan peta, jasa pengujian, jasa inspeksi teknis, konsultasi lingkungan, dan manajemen proyek. Macam-macam ruang lingkup bidang usaha yang ketiga yaitu bidang usaha fabrikasi atau manufacturing. Perusahaan manufakturing adalah jenis suatu badan usaha. Perbedaan manufaktur dengan usaha lainnya adalah pekerjaannya yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Dalam proses pekerjaannya, perusahaan ini memiliki ciri khas yakni mengubah suatu bahan mentah menjadi sebuah barang jadi yang memiliki nilai jual yang besar. Contoh perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia yaitu perusahaan tekstil dan garmen, perusahaan otomotif, perusahaan elektronik, perusahaan makanan dan minuman, dan perusahaan kerajinan. Macam-macam ruang lingkup bidang usaha. Yang keempat itu, bidang usaha konstruksi. Kegiatan konstruksi untuk awal biasanya akan dimulai dari pembuatan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan atau perencana atau tim leader, dan kemudian dilanjutkan pelaksanaan oleh kontraktor konstruksi yang merupakan manajer proyek atau kepala proyek. Nah, lingkup pekerjaan meliputi pekerjaan jasa desain arsitektur, jasa desain interior, desain engineering, jasa penilaian perawatan dan kelayakan bangunan, gedung, jasa survei, perencanaan tata kota atau wilayah, jasa pembuatan peta, jasa pengujian, jasa inspeksi teknis, konsultasi lingkungan, dan manajemen proyek. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bidang usaha perdagangan atau trade. Peluang usaha dagang modal kecil merupakan ulasan yang patut diketahui, terutama bagi kita yang ingin memulai usaha dagang, namun masih bingung bagaimana cara memulainya serta modal awal yang dibutuhkan. Usaha ini sangat cocok bagi pemilik modal kecil atau modal besar. Selain itu, barang dagang yang ingin dijual akan lebih sangat mudah untuk didapatkan dan dijual kembali. Berikut ada macam-macam usaha dagang yang dapat menjadi pilihan awal dalam memulai sebuah bisnis. Yang pertama, dagang pakaian murah. Yang kedua, dagang pulsa. Yang ketiga, dagang gadget. Yang keempat, dagang makanan ringan. Dan yang kelima, dagang buah dan sayur. Kemudian bidang usaha jasa keuangan. Di sini ada beberapa jasa keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan mikro. Yang kedua, badan penyelenggaraan jaminan sosial. Yang ketiga, perusahaan pegadaian. Yang keempat, perusahaan penjaminan kredit. Yang kelima, perusahaan penjaminan infrastruktur. Dan yang keenam, lembaga penyediaan ekspor Indonesia. Kemudian bidang usaha jasa perorangan atau personal service. Mengacu kepada definisi sebuah perusahaan perseorangan, umumnya bidang usaha pada skala besar itu telah berbentuk menjadi badan usaha milik swasta atau BUMS. Sedangkan pada skala yang lebih kecil, bidang usaha dapat disebut dengan UKM atau usaha kecil dan menengah. Meskipun badan usaha seperti itu merupakan hak milik pribadi, namun jika dilihat dari segi permodalan pun masih tetap bergantung dengan suatu lembaga, instansi, atau perusahaan lainnya. Adapun ruang lingkup usaha di bidang jasa perorangan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan kerajinan tangan. Yang kedua, perusahaan bisnis waralaba. Yang ketiga, usaha laundry kiloan. Yang keempat, usaha jasa bengkel. Yang kelima, bisnis kuliner unik dan khas. Yang keenam, usaha jasa cuci mobil. Dan yang terakhir, usaha salon kecantikan.
Yang pertama, bidang jasa-jasa umum atau public service. Perusahaan jasa ialah suatu unit usaha yang kegiatan memproduksi produknya tidak berwujud atau jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Atau perusahaan jasa juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh perusahaan jasa besar di Indonesia pada saat ini. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, yang bergerak di bidang transportasi infrastruktur dan utilitas. Misalnya, Indosat Terbuka, Garuda Indonesia Terbuka, Telekomunikasi Indonesia Terbuka, Jasa Marga Terbuka, dan lain-lain. Yang kedua, yang bergerak di bidang keuangan. Misalnya, Bank Sentral Asia Terbuka, Bank Mandiri Terbuka, Bank Danamon Indonesia Terbuka, Bank Rakyat Indonesia Terbuka, dan lain-lain. Dan yang kedua, bidang jasa wisata. Usaha pariwisata ialah sebuah aktivitas yang memiliki tujuan sebagai penyelenggara jasa pariwisata yang menyediakan atau mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut. Berikut adalah beberapa bidang usaha dalam badan usaha pariwisata. Yang pertama, usaha daya tarik wisata. Yang kedua, usaha kawasan pariwisata. Yang ketiga, usaha jasa transportasi pariwisata. Dan yang keempat, usaha jasa perjalanan di wisata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.